Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Lutfiana Fatkiyah, NIM 932130619 akan mempresentasikan mengenai dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Haji secara bahasa berarti menyengaja. Dari segi syariat Islam, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap ridhonya. Sedangkan pengertian umroh secara bahasa berarti berkunjung. Menurut istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melaksanakan beberapa amalan yang berkaitan dengan umroh seperti tawaf, sa'i, dan memotong rambut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridhonya. Hukum haji dan umroh yaitu fardu ain bagi yang mampu, karena umroh merupakan satu rangkaian dengan ibadah haji. Umroh sering disebut dengan haji kecil, karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji. Yang membedakannya haji dan umroh itu yaitu wukuf di Padang Arafah. Pelaksanaan wukuf tidak ada di umroh. Bagi orang yang bernazar untuk haji dan umroh, maka hukumnya menjadi wajib untuk melaksanakan. Sedangkan hukum fardu ain bagi yang mampu ini cukup sekali seumur hidup. Selebihnya adalah sunnah. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan dalam hadis riwayat yang 5 kecuali At-Tirmidzi dijelaskan wa anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha kataba alaikumul hajja faqamal aqra'u bnu habisin faqala afi kulli amin ya Rasulullah qala law qultuha lawajabat al-hajju maratun famazada fahuwa tatawun. Artinya, dan darinya Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan kami seraya bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Aqra bin Habis berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, apakah harus setiap tahun? Beliau menjawab, seandainya saya mengatakan iya, maka menjadi wajib. Haji itu cukup satu kali, adapun selebihnya adalah sunnah. Hadis riwayat Imam yang 5 selain At-Tirmidzi. Syarat wajib haji dan umroh. 1. Islam. Selain muslim tidak berkewajiban untuk menjalankan haji dan umroh. Yang kedua, baligh. Bagi anak-anak yang menunaikan haji, hajinya dianggap sunnah, dan jika sudah baligh, mengulanginya kembali. Yang ketiga, berakal sehat.
Orang gila tidak berkewajiban kecuali sebelum ia gila atau sudah sembuh dari gilanya. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu. Baik mampu fisik, perjalanan, dan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, bagi perempuan harus didampingi dengan mahramnya. Rukun haji dan umroh. Rukun ialah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Apabila rukun ini ditinggalkan, maka haji dan umrohnya tidak sah. Rukun haji 1. Ihram, berpakaian ihram dan berniat mengerjakan ibadah haji. Yang kedua, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i, lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah 7 kali. Dan yang kelima, tahalul, mencukur rambut sedikitnya 3 helai. Dan keenam, tertib. Rukun umroh 1. Ihram. 2. Tawaf. Untuk umroh yaitu tawaf ifadah. Yang ketiga, sa'i, lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah 7 kali. Yang keempat, tahalul. Yang kelima, tertib. Wajib haji dan umroh. Wajib haji 1. Ihram dari mikot. Mikot ada 2, mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah batasan waktu haji. Mikot makani yaitu tempat untuk memulai ihram haji dan umroh. Yang kedua, bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, melontar jumroh, Aqobah pada hari Idul Adha. Yang keempat, melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Yang kelima, bermalam di Mina pada hari tasyrik yaitu malam 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keenam, meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena ihram. Sedangkan wajib umrah 1. Ihram dari mikot. Dalam umrah tidak ada mikot zamani. Sepanjang tahun boleh. Sedangkan mikot makani sama dengan haji. Yang kedua, menjauhkan segala larangan selama berihram. Selanjutnya yaitu larangan haji dan umrah. 1. Memakai pakaian yang dijahit dan menutup kepala bagi laki-laki. Kedua, menutup muka dan kedua telapak tangan bagi perempuan. Yang ketiga, memakai wewangian. Yang keempat, mencukur rambut atau bulu badan yang lain. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, dinikahkan atau menjadi wali. Yang ketujuh, bersetubuh. Apabila bersetubuh sebelum tahalul awal, wajib membayar dam dan hajinya batal. Jika bersetubuh setelah tahalul awal, maka wajib membayar dam dan hajinya sah. Dam yang harus dibayar menyembelih 1 ekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing atau memberi makan kafir miskin di tanah haram senilai harga 1 unta. Yang ke-8, berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Dikenakan dam, menyembelih hewan kurban sebanding dengan yang dibunuh atau memberi makan fakir miskin senilai hewan yang dibunuh. Yang ke-9, menebang pohon atau memotong rerumputan. Damnya sama dengan melanggar berburu hewan yang di atas. Sunnah haji dan umroh. 1. Ifrad, mendahulukan urusan haji, kemudian mengerjakan umroh. Yang kedua, membaca talbiyah dengan suara nyaring bagi laki-laki dan lemah lembut bagi perempuan. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Yang keempat, melaksanakan tawaf kudum. Yang kelima, masuk ke Baitullah dan hijr Ismail dan sholat sunnah 2 rakaat. Yang keenam, bermalam di Mina tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketujuh, tawaf wada, tawaf untuk memberi ucapan selamat tinggal bagi mereka yang keluar Makkah. Yang kedelapan, berpakaian ikhram dan sebab putih. Yang kesembilan, berhenti di Masjidil Haram tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sedangkan hikmah haji dan umroh, yang pertama, bagi pelaksana, memperteguh keimanan dan ketakwaan. Dapat mengambil pelajaran selama
perjalanan haji dan umroh mendorong umat muslim untuk tetap menjaga kesehatan dan kekuatan fisik maupun mental, menumbuhkan semangat berkorban, baik harta, jiwa, tenaga, dan waktu, dapat mengenal dari dekat tempat-tempat bersejarah. Sedangkan bagi umat Islam keseluruhan, yaitu sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan saling mengenal, dapat membina persatuan dan kesatuan, sarana evaluasi seberapa jauh dakwah Islam dijalankan, terciptanya kerjasama antar umat beragama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.